Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan manfaat teknologi AR dan VR. Teknologi ini semakin berkembang pesat dan tidak hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, bahkan militer. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan apa itu AR dan VR, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan itu apa VR dan argumen reality. VR adalah sebuah teknologi yang menambahkan elemen digital seperti gambar, teks, dan animasi ke dunia nyata secara real time. Nah, dari penjelasan tersebut, virtual reality itu adalah sebuah teknologi yang dapat menggantikan pengalaman kita secara nyata. Semisal kita menggunakan teknologi ini, itu pasti akan menggunakan perangkat seperti smartphone, kacamata, dan lain-lain. Nah, dari argumen reality ini, pengguna dapat terhubung dengan lingkungan sekitar sambil menerima lapisan digital interaktif. Yang kedua adalah virtual reality atau VR. VR adalah sebuah teknologi yang menciptakan dunia virtual sepenuhnya. Saya kasih contoh, virtual reality di kehidupan yang nyata adalah sebuah teknologi yang melibatkan indera kita. Saya kasih contoh yang melibatkan indera kita itu menggunakan headset dan controller tersebut, kita pasti akan mendapatkan pengalaman yang nyata di dalam dunia virtual. Nah, apabila kita sudah masuk ke dunia virtual, otomatis kita sudah terisolasi dari lingkungan luar seperti itu, atau gampangnya menyendiri seperti itu. Nah, dari sistem VR tersebut menciptakan kita di kehadiran di dunia lain seperti itu. Ya, kasih perbedaan antara AR dan VR. Nah, perbedaan itu di dalam AR adalah menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital. Nah, yang kedua adalah mengisolasi pengguna dalam dunia maya. Kan tadi sudah dijelaskan, AR tersebut itu menggabungkan dunia yang nyata. Contoh, kita menggabungkan dunia yang nyata itu seperti melihat gambar di dalam handphone seperti itu, animasi, film, dan lain-lain yang berkaitan dengan argumen reality. Yang kedua, VR. VR tersebut adalah mengisolasi pengguna dalam dunia yang nyata. Di dalam virtual reality ini sepenuhnya si pengguna dalam dunia yang maya, dunia maya atau dunia ilusi seperti itu. Terus yang kedua adalah fungsi utama argumen reality atau AR. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah panduan real time. Yang kedua adalah pendidikan interaktif. Yang ketiga adalah hiburan dan game. Saya jelaskan yang hiburan game saja. Kan pasti tahu kan, argumen reality ini yang sangat jelas di dalam kehidupan digital kita adalah game seperti Pokemon Go. Nah, game Pokemon Go tersebut itu adalah menggabungkan sebuah dunia yang nyata dengan elemen digital. Nah, dari pengalaman tersebut pasti akan menciptakan pengalaman bermain yang unik. Nah, di dalam aplikasi Pokemon Go tersebut, pengguna dapat mencari di sekeliling kita. Mencari Pokemon di mana, kayak di lapangan, di sekolah bisa juga. Karena dari argumen reality ini menggabungkan dunia nyata ke elemen digital. Nah, saya jelaskan yang contoh yang industri. Boeing atau PT yang membuat pesawat, Boeing itu
menggunakan AR atau argumen reality untuk mempercepat perakitan pesawat dengan visual yang presisi. Dari penggunaan argumen reality ini, perusahaan Boeing itu dapat meningkatkan produktivitasnya dan juga mengurangi kesalahan dalam perakitan sebuah prototipe pesawat. Sekarang adalah fungsi utama virtual reality atau VR. Sama juga ada 3. Yang pertama adalah pelatihan simulasi, yang kedua adalah pendidikan imersif, yang ketiga adalah marketing promosi. Saya kasih gambaran yang pendidikan imersif. Nah, di dalam virtual reality ini, di dalam bidang pembelajaran itu bisa menggunakan teknologi ini. Karena kenapa? Karena VR di dalam dunia pendidikan itu sangat menarik dan juga dapat eksperimen seperti anatomi tubuh, kunjungan ke tempat bersejarah, dan lain-lain. Saya kasih contoh gambaran pengguna virtual reality di kehidupan yang nyata. Perusahaan Ford atau perusahaan mobil itu menggunakan VR atau virtual reality untuk merancang sebuah mobil sebelum diproduksi. Nah, dari penggunaan virtual reality ini memiliki keunggulan seperti menghemat waktu, menghemat biaya, dan dapat menguji mobil sebelum produksi fisik. Baik, langsung saja di sini saya akan meneruskan apa yang dipaparkan oleh teman kami yaitu Samsul Huda, yang dimana selanjutnya yaitu manfaat AR dan VR dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu efisiensi dan penghematan waktu, yang dimana pelatihan ini dapat dilakukan tanpa menghentikan produksi atau mengeluarkan biaya operasional tambahan ataupun biaya operasional yang bisa mengeluarkan cukup banyak keuangan seperti itu. Lanjut dari yang kedua yaitu keselamatan maksimal. Nah, manfaat dari AR VR di dalam kehidupan masyarakat yaitu yang paling penting itu adalah keselamatan maksimal, yang dimana simulasi ini bisa menjaga kita di situasi beresiko tinggi seperti pertolongan pertama darurat, pencegahan kebakaran, atau prosedur pengamanan nasional, yang dimana bisa dilakukan dalam lingkungan virtual yang aman dan bisa kita kendalikan seperti itu. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran di dalam pendidikan seperti itu. Siswa lebih termotivasi atau engaged ketika memahami konsep abstrak melalui pengalaman imersif yang sangat menyenangkan seperti itu. Tingkatan ini sangat retensi bagi pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran suatu siswa supaya menjadi multisensori and interaktif. Bukan sekedar untuk pasif mendengarkan saja, tapi untuk dijadikan pembelajaran kepada siswanya seperti itu. Yang terakhir yaitu nomor 4, kolaborasi jarak jauh, dan di mana ahli spesialis dapat membimbing teknisi dari lokasi berbeda secara real time melalui lingkungan virtual AR VR ini, yang dimana masalah teknis ini dapat kita selesaikan lebih cepat tanpa perlu perjalanan mahal atau mengurangi downtime produktivitas seperti itu. Next,
yaitu dampak positif AR dan VR di berbagai sektor. Yang pertama itu di bagian pendidikan. Yang pertama itu di bagian pendidikan, yang dimana siswa itu dapat mengunjungi reruntuhan, dapat mengunjungi prasejarah yang terdahulu seperti reruntuhan Borobudur, Taj Mahal atau piramid Giza secara virtual. Nah, di sini dampak positifnya AR VR bagi pendidikan ini yaitu bisa melihat langsung lewat virtual tanpa melakukan eksperimen kimia yang berbahaya, tanpa risiko, dan bisa mempelajari lebih mendalam tentang sejarah-sejarah yang mungkin tidak bisa kita ke tempatnya seperti itu. Jadi siswa-siswa ini bisa lebih mudah untuk mempelajari, memahami prasejarah terdahulu yang mungkin bisa prasejarah yang telah terkubur sehingga tidak bisa dijadikan pelajaran untuk siswa seperti itu. Dan yang kedua yaitu dampak positifnya AR VR di bagian hiburan, yaitu konser virtual ini ya memungkinkan penonton dari seluruh dunia itu bisa menyaksikan dengan pertunjukan live dari rumah, di kantor, dimanapun saja tempatnya. Ini bisa kita akses lewat apa? Yaitu lewat audio visual yang luar biasa. Game immersive ini menciptakan dunia fantasi yang dapat dieksplorasi tanpa batas. Jadi di sini kita hanya tergantung kita bagaimana menggunakan alat AR VR ini dengan bagus dan dengan baik. Selanjutnya itu di bagian kesehatan. Di bagian kesehatan yaitu dampaknya AR VR ini yaitu untuk pelatihan bedah dengan VR untuk meningkatkan keterampilan dokter ataupun perawat tanpa risiko pasien seperti itu. Ahli radiologi itu dapat memeriksa CT scan dalam lingkungan 3 dimensi imersif seperti itu, dan bisa meningkatkan akurasi diagnosis dan mengurangi kesalahan medis seperti itu. Dan terakhir, dampak positif dari AR VR ini yaitu yang paling penting adalah industri, yang dimana industri ini dijadikan untuk pengujian desain produk dan proses produksi yang dilakukan secara virtual sebelum menginvestasikan manufaktur fisik ataupun non fisik seperti itu. Dan ini bisa mengurangi biaya prototipe yang sangat mahal dan bisa mempercepat time to market dengan identifikasi masalah lebih awal seperti itu. Dan itulah dampak positif dari AR VR seperti itu. Next yaitu contoh nyata pengaruh dari AR VR di dunia nyata. Yang pertama yaitu Boeing and Siemens, atau dalam artian lain manufaktur cerdas, yang dimana kedua perusahaan menggunakan AR untuk perakitan dan troubleshooting mesin kompleks dari jarak jauh dengan hanya menggunakan AR saja seperti itu. Dan yang kedua yaitu Labster, Laboratorium Virtual Global, yang dimana platform ini untuk dijadikan pembelajaran sains yang memungkinkan jutaan pelajar di negara-negara berkembang itu bisa melakukan eksperimen kimia dan biologi virtual tanpa risiko yang tinggi. Nah, di sini siswa juga dapat mempelajari konsep tanpa memiliki laboratorium fisik yang mahal seperti itu, dan bisa meningkatkan akses pendidikan berkualitas secara merata di seluruh dunia. Lewat apa? Ya, ini lewat AR VR. Bisa digunakan langsung lewat virtual seperti itu. Next yaitu aplikasi mobile AR. Ya, di mana di sini pendidikan yang sudah tersedia. Aplikasi AR ini di smartphone bisa memungkinkan navigasi interaktif, pembelajaran bahasa dengan visualisasi 3 dimensi benda nyata, dan eksplorasi budaya dari mana saja meskipun tempatnya berbeda, kita bisa tampilkan di satu ruangan, yaitu lewat apa? Lewat aplikasi AR seperti itu.
Nah, di sini juga teknologi ini juga bisa dijadikan demokratisasi akses ke pendidikan berkualitas tinggi di seluruh, bisa dikatakan di seluruh dunia. Di seluruh Indonesia juga bisa, tanpa memerlukan peralatan khusus yang mahal untuk memenuhi teknologi tersebut seperti itu. Dan terakhir yaitu yang paling penting di sini yaitu pelatihan militer. Ya, pelatihan militer untuk pengamanan yang lebih maksimal. Nah, simulasi VR ini yaitu untuk menjinakkan bom. Menjinakkan bom, strategi tempur dan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa dengan memungkinkan tentara berlatih dalam lingkungan realistis tanpa risiko. Nah, fungsi kegunaannya VR di dunia nyata di sini ya seperti itu. Melatih tentara tanpa beresiko tinggi, tanpa terjun langsung. Cukup bisa lewat visual sudah bisa memahami lebih dalam untuk menangani problem seperti itu. Next, tentang tantangan dan masa depan AR VR. Tantangan dan masa depan VR dan AR. Yang dimana tantangan saat ini yaitu ada beberapa macam. Dari biaya perangkat AR VR yang masih tinggi, jadi bisa membatasi aksibilitas untuk mayoritas populasi untuk mendapatkan VR atau AR ini, dan ketidaknyamanan penggunaan jangka panjang seperti motion sickness dan kelelahan mata. Nah, ini perlu bisa dipelajari terlebih lanjut untuk tentang VR dan AR ini, dan perkembangan dan potensi masa depannya itu meminiaturisasi hardware, membuat perangkat ini lebih ringan dan nyaman. Jadi kedepannya AR VR ini akan lebih mudah diakses atau dijangkau dengan hardware yang ringan, supaya pengguna itu lebih enak dalam menggunakannya seperti itu. Dan yang kedua yaitu integrasi kecerdasan buatan atau AI, yang dimana kemungkinan untuk kedepannya AR VR ini akan menggunakan AI untuk pengalaman yang lebih personal atau responsif. Dan yang ketiga yaitu komputasi awan untuk mempercepat adopsi dengan mengurangi kebutuhan proses lokal. Dan yang keempat yaitu industri 5.0 dengan integrasi manusia dan mesin yang lebih dalam untuk mempelajari manufaktur tentang perkembangan AR VR seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh sosial dan budaya VR dan AR. Jadi mana di sini dipaparkan dalam bentuk 4 macam. Yang pertama itu inklusi dan aksesibilitas pendidikan. Teknologi ini membuka peluang pendidikan yang merata untuk anak-anak di daerah terpencil, di pelosok yang tidak memiliki akses ke sekolah berkualitas tinggi. Jadi siswa dengan keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan tempat ataupun jaraknya, itu bisa belajar dengan cara yang sama dan efektif seperti siswa lainnya untuk melalui lingkungan virtual yang adaptif seperti itu. Yang kedua itu transformasi interaksi sosial, yang dimana cara kita berinteraksi, bekerja dan bersosialisasi berubah drastis dengan adanya ruang virtual yang imersif. Pertemuan bisnis dapat rasa seperti tatap muka meski peserta tersebar di berbagai benua, di berbagai tempat, di berbagai daerah. Jadi bisa menciptakan komunikasi global yang lebih terhubung. Jadi transformasi interaksi sosial ini lebih meluas dengan lingkup yang merata dengan menggunakan AR VR ini. Dan yang ketiga itu kreativitas dan ekspresi seni baru. Seniman bisa menciptakan karya seni digital interaktif yang tidak mungkin dalam medium tradisional. Ya, dan pameran virtual ini juga memungkinkan jutaan orang mengapresiasi seni
tanpa harus berkunjung ke galeri fisik atau ke museum-museum secara fisik seperti itu. Dan demokratisasi ini bisa diakses terhadap pengalaman-pengalaman budaya. Dan terakhir yaitu tantangan etika dan literasi digital. Nah, pengaruh yang terakhir untuk budaya, pengaruh sosial dan budaya AR/VR ini yaitu ada tantangan etika dan literasi digital, yang dimana peningkatan penggunaan VR dan AR/VR ini menimbulkan pertanyaan etika penting tentang privat, keamanan data, dan dampak psikolog seperti itu. Masyarakat perlu dikembangkan literasi digital yang kuat untuk menggunakan teknologi ini supaya tidak disalahgunakan. AR/VR ini supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan jika alat ini digunakan dengan baik dan digunakan secara bertanggung jawab, maka alat ini akan lebih menjaga budaya, lebih menjalin sosialitasnya dengan bertanggung jawab dan kritis seperti itu. Dalam artian kritis di sini itu benar-benar memahami arti penting dari arti penting dari sosial manusia dan budaya terhadap sekitarnya seperti itu. Jadi baik, saya serahkan kepada Riko Irfandi untuk memberikan kesimpulannya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa AR dan VR merupakan inovasi besar yang membawa manusia menuju era digital yang lebih interaktif dan efisien. Dengan pemanfaatan yang bijak, teknologi ini tidak hanya menciptakan pengalaman baru, tetapi juga membuka jalan bagi pembelajaran, kolaborasi, dan kreativitas tanpa batas. Demikian presentasi dari kami tentang fungsi dan manfaat AR dan VR. Kami berharap penjelasan tadi dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana teknologi imersif ini bisa mengubah dunia kita menuju masa depan yang lebih modern dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.